Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada Departemen Ilmu Biomedik dan Penelitian Biomolekuler yang akan mengikuti PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Deskripsi mata kuliah. Blok Fundamental Basic Science atau FBS 1 merupakan blok pertama dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Blok ini bertujuan mempelajari ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, biologi molekuler, dan genetika medik sebagai dasar untuk memahami terjadinya proses normal maupun tidak normal yang terjadi dalam tubuh manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami dasar-dasar ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, biologi molekuler, dan genetika medik yang penting dalam berbagai proses normal maupun tidak normal yang terjadi di dalam tubuh manusia. Kemampuan yang diharapkan: 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu kedokteran sesuai dengan nilai humaniora, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya di dalam profesi dokter. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kedokteran berdasarkan hasil analis informasi dan data. 3. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi yang disampaikan: mini lecture, biologi sel umum, struktur sel, prokariotik dan eukariotik, pembatas sel yaitu dinding, membran sel, dan organel pada struktur dan fungsinya, dan juga cairan sel meliputi sitosol, sitoplasma, dan nukleoplasma pada struktur dan fungsinya. Metode pembelajaran adalah mini lecture. Untuk penilaian akhir blok FBS 1, yaitu terdiri dari MDE atau Multidiscipline Examination sebanyak 60%, tugas sebanyak 40%. Deskripsi tugas adalah belajar secara mandiri, mengerjakan tugas, membuat laporan, kemudian presentasi kelompok. Demikian saya akan menyampaikan video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran tentang struktur dan fungsi organel sel, sitoskeleton, dan inklusio serta metabolisme sel. Jadi seperti kita ketahui ya adik-adik, tubuh kita ini terdiri dari unit yang terkecil yang dinamakan sel. Jadi sel adalah suatu kumpulan materi yang paling sederhana ya, baik secara struktural ya maupun fungsionalnya, yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jadi kita ini mempunyai tubuh seperti ini unit terkecilnya adalah sel, di mana sel itu akan jadi sel-sel yang
sama itu akan membentuk suatu jaringan, kemudian dari jaringan beberapa jaringan itu akan membentuk suatu organ, dan kemudian dari beberapa organ itu akan membentuk suatu sistem, yaitu diantaranya misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, begitu ya. Lalu kemudian, nah, ada struktur-struktur sel ya yang kita harus ketahui, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa yang membedakan adalah kita lihat dari bagaimana ukurannya ya, diameternya, kemudian posisi DNA-nya, kemudian organel dan nukleusnya itu bagaimana ya. Kemudian, nah, apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan organel sel? Sama seperti tubuh kita itu terdiri dari beberapa organ. Di dalam sel itu sendiri juga mempunyai macam-macam organ. Nah, itu dinamakan organel sel. Jadi ya, beberapa struktur kecil dalam sel ini memiliki fungsi penting. Jadi organ-organ di dalam sel itu juga memiliki fungsi masing-masing. Sama seperti tubuh kita. Misalnya kita punya organ paru, kita punya organ jantung ya. Itu juga memiliki fungsinya masing-masing sama seperti di dalam sel. Kemudian kita kira-kira apa saja organel sel gitu ya. Apa saja sih sebetulnya yang dimaksud atau penamaan dari organel sel itu sendiri? Nah, ini contohnya adalah membran plasma. Membran plasma seperti kalau kita tahu itu bagian terluar daripada sel. Kalau misalnya sel itu selalu ada yang melindungi, namanya membran sel. Jadi tidak semata-mata hanya sel itu saja ya adik-adik ya, tetapi ada yang melindungi selaput terluarnya, itu yang dinamakan membran plasma ya. Kemudian ada juga organel sel yang disebut nukleus ya. Nukleus ini kalau kita samakan dengan di tubuh kita tuh seperti otak ya. Jadi dia pengontrol aktivitas sel ya. Nah, kemudian juga ada mitokondria, itu untuk penghasil energi ya. Jadi misalnya kita setelah kita makan ya, kita beraktivitas ya, ini juga mitokondria itu dia mempunyai fungsi untuk menghasilkan energi sel. Kemudian, nah organel sel ini adik-adik juga mempunyai tempat ya, itu dinamakan sitoplasma. Nah, untuk membentuk suatu organel sel ini tentu saja dibutuhkan suatu kerangka. Seperti kita ya, ada tulang, seperti itu ya, ada sendi. Nah, kerangka sel ini kita sebut sebagai sitoskeleton. Nah, kemudian juga ada lisosom. Lisosom ini untuk mengurai komponen makromolekul yang masuk. Jadi, kalau ada makromolekul yang masuk itu tidak semata-mata harus dibiarkan saja, tetapi diuraikan dulu, disamakan dulu ya. Cocok tidak dengan kita begitu. Kemudian ribosom ini tugasnya untuk sintesa protein. Kemudian peroksisom adalah proses metabolisme. Kemudian untuk retikulum endoplasma ini terdiri dari kasar dan halus, di mana retikulum endoplasma yang kasar ini fungsinya untuk sintesa glikoprotein, kemudian yang halus ini untuk sintesa lemak atau lipid. Kemudian ada juga badan Golgi adik-adik. Nah, ini tujuannya adalah fungsinya adalah untuk menerima, memproses dan mengarahkan hasil sintesa sel. Jadi ini yang mengarahkan adalah badan Golgi. Nah, ini ya adik-adik ya untuk bagian daripada sel ya. Jadi tadi yang saya sebutkan adalah nah ini bagian dari nukleus ya. Nah ini adalah kalau kita sebutnya inti sel ya. Nah ini pusat aktivitas sel ini adalah di sini ya. Nah, baik. Kemudian tadi beberapa
kerangka sel itu adalah untuk menopang yang namanya organel sel ya. Nah, jadi kalau ada kerangka sel gitu ya, pastinya organ-organ sel ini tetap pada tempatnya gitu ya. Dia tidak berubah posisi ya. Jadi seperti terfiksasi begitu ya. Nah, ini sitoskeleton ini mempengaruhi bentuk sel dan juga gerakan sel ya. Coba kita bayangkan kalau misalnya tidak ada kerangka gitu ya, nah pasti organnya tuh bisa lari kemana-mana. Seperti tubuh kita juga adik-adik ya, punya kerangka itu sama. Paru tempatnya di mana ya, jantung tempatnya di mana. Nah itu semuanya karena ada kerangka ya. Nah kemudian apa saja yang menyusun sitoplasma itu sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa filamen ya. Di antaranya adalah filamen aktin, mikrotubula dan filamen intermediate. Di mana mikrofilamen ini di antaranya seperti aktin itu akan seperti misalnya otot ya, itu oleh filamen aktin. Kalau misalnya mikrotubula itu misalnya untuk pembelahan sel ya. Sedangkan kalau filamen intermediate itu bisa dikategorikan seperti mempertahankan bentuk selnya itu sendiri. Kemudian nah ini ya adik-adik ya, untuk sitoskeleton ya bentuknya itu seperti ini ya. Ini kalau kita lihat mikroskop terkecil pun itu seperti ini ya, tapi ukurannya kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ya adik-adik ya. Pasti kita menggunakan mikroskop pun juga dengan yang dengan ukuran yang kecil ya. Tidak bisa kita lihat dengan mikroskop biasa. Nah ini adik-adik dengan pewarnaan seperti ini ya. Jadi itu kerangka-kerangka selnya ya adik-adik ya. Nah ini. Ya, supaya dia organel selnya itu tidak bergerak kemana-mana. Nah, kemudian sel itu sendiri mempunyai fungsi ya. Apa saja fungsi dari sel ya? Di antaranya adalah metabolisme ya. Nah, kalau kita sehari-hari ya, kita setelah kita makan, kita olahraga, itu melalui proses metabolisme. Nah, sel ini bekerja, kemudian apa yang terjadi pada metabolisme ini? Di antaranya reaksi kimia ya. Jadi ada reaksi kimia terjadi di dalam sel. Kemudian selain itu ada reaksi katabolik ya. Katabolik itu pemecahan atau perombakan senyawa kimia gitu ya, untuk menghasilkan energi ataupun dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Kemudian ada juga reaksi anabolik itu untuk menyusun komponen selnya ya. Jadi kalau katabolik itu dia memecah, kalau anabolik itu dia menyusun ya. Nah, selain metabolisme juga ada fungsi untuk komunikasi ya. Jadi menerima, mengirimkan kode sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Misalnya kita lapar begitu ya, kita lapar gitu langsung otak kita, oh ya aku harus makan ya. Itu jadi salah satu fungsi dari sel adalah untuk komunikasi. Selain itu juga mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme dari organisme yang multiseluler. Nah, sekarang inklusio ya. Tadi sudah yang untuk sel ya adik-adik ya. Inklusio ini mempunyai nama lain yaitu paraplasma atau dendroplasma. Apa sih sebetulnya inklusio ini? Yaitu jadi sel-sel itu kan hidup ya adik-adik ya. Nah, dia hidup, dia beraktivitas. Nah, dia tidak diam saja gitu ya. Jadi
sisa dari hasil aktivitas daripada metabolisme sel ya yang terdapat di dalam ruang-ruang organel sel tadi atau sitoplasma tadi itu dinamakan inklusio ya. Jadi ini digunakan atau tidak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi apa saja sih yang termasuk inklusio ya? Yang pertama adalah timbunan makanan ya. Jadi timbunan makanan, semua timbunan yang kita konsumsi adik-adik ya tidak selalu mempunyai fungsi untuk tubuh kita. Ada yang memang harus kita buang, ada sisanya begitu ya. Nah, ini timbunan makanan ada timbunan yang terdapat di dalam sel tersimpan dalam bentuknya karbohidrat, protein, dan juga lemak atau lipid. Kemudian yang kedua adalah butir-butir sekresi, di mana di dalam organel ya, organ-organ sel ini terdapat butir-butir sekresi yang mempunyai membran. Kemudian ada juga pigmen ya. Jadi pigmen kalau kita tahu misalnya pigmen melanin ya, itu sebetulnya adalah inklusio ya. Jadi pigmen adalah benda berwarna, terdapat dua macam ya di dalam sitoplasma tempatnya ya. Itu dinamakan pigmen endogen dan pigmen eksogen. Nah, sekian adik-adik kuliah dari saya.